Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami bisa memuji dan memuliakan-Mu lewat mood pagi ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Balsam Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan ini menjadikan rema buat kami Tuhan dan menjadi semangat dalam hidup kami, dalam kehidupan kami, dan sekaligus menjadikan kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Biarkan kami duduk dengan diam Tuhan, mendengarkan dengan baik Tuhan, agar kami bisa memahami apa yang terkandung dalam firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima Terima kasih kasih. Pak Budi. Saya ulangi. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27 Ibu Nerliana. Lukas 17 ayat 1 sampai 37 Pak Siliwangi. Silakan Bu Ner. Baik, terima kasih Bu Ros. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan, tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat," jawabnya. "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka.
Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Demikian. Dilanjutkan Pak Siliwangi, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjut dengan Lukas 17 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatkanlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadilah tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Atas pertanyaan orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat suatu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah hanyalah kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah hanya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lainnya akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih para lektor, Pak Bu Nirliana sama Pak Siliwangi. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Dr. Joseph Paul Jang, Gembala kita, dengan judul Hadis Nabi dan Sakit Kusta. Pada Pastor Paul, kami persilakan. Ya, sambil nunggu Pastor Paul, kepada Bapak Ibu Saudara yang di room Zoom, kami mohon untuk nama yang ditampilkan pada profil saat memasuki ruang Zoom tidak diganti-ganti ya Bapak Ibu, supaya tim Embun Pagi tidak kesulitan untuk mendata Bapak Ibu. Nanti dikira absen karena perubahan nama yang dari biasanya. Seperti itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon pengertiannya. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kosong semuanya. Kita semua yang menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan pengharapan yang teguh, sabar, waktu Tuhan yang terbaik. Jangan gemerungsung, ya. Lagi diuber-uber utang, sabar. Lagi nggak punya uang, sabar, tenang, ya. Dalam ketidakadaanmu adalah kesempatan menunjukkan
kesetiaanmu dalam sakitmu, dalam kekuranganmu. Ya, Tuhan selalu membanggakan, ya, dalam kekuranganmu, dalam segala keterbatasanmu. Tapi itulah pemberian yang mulia yang terbesar, bukan dalam kelimpahanmu, saudara ya. Bukan dalam kelimpahanmu, bukan di dalam segala berkat-berkatmu kamu memberi maka Tuhan bangga. Tapi dalam segala kekuranganmu kamu memberi. Apalagi dalam kelimpahan. Apalagi dalam kelimpahan kamu tetap memberi dengan sekuat tenaga, ya, pemikiranmu, materi, tenagamu, ya, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kusta ini adalah penyakit yang mengerikan di zaman dulu, saudara ya. Sampai sekarang juga ngeri ya. Cuman maksudnya kalau zaman dulu tidak bisa sembuh. Kalau zaman sekarang udah ada ini ya, ada obatnya ya, sudah ada obatnya dan bahkan ada beberapa panti, ya, rumah sakit khusus kusta. Tapi zaman perjanjian lama bahkan sampai dengan di zaman kira-kira medieval period ya, medieval period itu antara tahun 500 sampai tahun 1500. Maka kusta ini penyakit yang masih mengerikan, saudara ya. Kalau orang kena kusta itu berarti kena kutuk, ya. Kalau kamu kena kusta itu kena kutuk. Lalu bagaimana, ya, orang yang kena kusta ini bisa bertahan hidup? Karena nggak boleh dekat-dekat perkampungan, nggak boleh dekat-dekat sama pemukiman. Dan kalau dia dekat-dekat orang, najis, najis, dong, 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 dia harus bikin keributan gitu ya. Kalau dia sampai terpaksa harus melewati jalan raya atau berpapasan dengan orang. Nah, kalau dalam dalam kultur saat itu, maka orang-orang kusta ini harus pergi ke sebuah lembah atau ke sebuah kayak ini ya, sebuah tempat pengasingan. Kalau di Indonesia itu kalau Anda melihat itu seperti kampung pemulung, nah itu ya, kampung para gembel itu ya, kumpul di situ semua tuh dan nggak boleh keluar. Lalu nanti ya, bagaimana cara makannya? Itu kan di daerah yang gersang kan. Ya maka ada orang-orang pemerintah yang merawat mereka atau orang-orang yang bermurah hati. Dia bawa pakai pakai ember gede gitu ya, pakai keranjang, dilempar tuh rotinya dari atas tebing gitu ya, dari atas tebing. Atau pakai kereta, ya, dia masuk, dia lewat, dilempar begitu aja kayak buang sampah. Rotinya, mereka berebut itu ya makan roti. Kusta itu benar-benar sangat mengerikan, saudara. Dan orang yang kena kusta itu, aduh, sudah nangis Mumbai. Dia nggak bisa pulang ke rumahnya, dia tidak bisa ketemu dengan karena akan menular. Dan kalau ketahuan, wah itu bisa dirajam pakai batu tuh, saudara, kalau ketahuan masuk kota. Tetapi Alkitab menuliskan kepada kita, seringkali orang-orang kusta ini yang justru menjadi berkat bagi orang Israel. Ya, sudah ingat pertempuran ketika Israel dikejar ya, dikepung oleh tentara Aram itu kan. Maka yang menyelamatkan orang-orang Israel ini setelah dikepung, udah nggak ada makanan sampai nyembelih anak segala apa sampai ada ini ya, saudara, ada yang orang nyembelih anak segala macam ya, makan gitu ya bayinya ya. Maka di dalam pengepungan itu yang menyelamatkan mereka itu orang kusta, ya. Ingat ada prajurit yang tidak percaya kepada Elisa bahwa besok secupak gandum sedinar, secupak jelai 3 cupak jelai sedinar. Nggak mungkin, mahal sekali gitu ya. Nggak mungkin murah sekali besok. Ya, tapi kamu akan lihat, tapi kamu udah ngalamin. Lalu tiba-tiba ada orang kusta melihat perkemahan tentara Aram itu sudah kosong. Orang kusta ini yang memberi kabar, memberitakan Injil, kabar baik. Kabar baik ya, saudara ya. Loh, makanan kalau Anda lagi 3 hari, 7 hari, seminggu, ini sebulan lebih, berbulan-bulan mereka udah kelaparan ya, sampai nyembelih bayi segala, bayinya mereka sembelih sendiri ya. Terus tiba-tiba ada orang kusta, saudara. Kasih ngabari saudara, di situ banyak makanan. Orang kusta loh. Anda mau terima apa enggak itu, saudara? Itu kabar baik apa kabar buruk? Orang kusta loh, saudara. Najis loh, najis. Kalau zaman sekarang itu apa tuh? Orang yang, pokoknya kalau Anda pegang itu nular penyakitnya itu ya. Serem kali ya, ada hidungnya udah bolong, matanya udah copot. Ini kan
Mukanya udah berubah bentuk kayak monster ya. Tangannya jadinya udah brutal semua. Bau lagi kan, nggak bisa mandi mereka kan. Terus mereka teriak-teriak, sudah ada makanan. Maka itu adalah apa? Kabar baik kan? Itulah evangelion kan? Seringkali kabar baik yang kita terima itu ya berasal dari orang-orang yang apa enggak menjaji, saudara. Orang menjaji ya apa bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesianya orang menjaji, enggak layak. Nah, enggak layak, saudara ya. Itu ya, kata enggak layak. Saya sering dihina orang enggak layak ya, saudara ya. Kamu ini penjahat, kamu ini begini, enggak layak. Saya ini penjahat kriminal, saudara ya. Saya ini enggak layak. Tetapi kita kumpulkan uang sekuat tenaga ya, buat kasih makan ribuan orang ya, saudara ya. Orang kriminal ini, saudara, yang dipercaya Tuhan, memberikan kabar baik, kasih makan setiap hari ya, saudara ya. Nggak layak. Itu loh ya, saudara ya. Saya lah orang-orang kusta itu, saudara ya. Saya ini orang kusta itu, yang tidak layak. Makanya, saudara ya, seringkali Tuhan tidak pakai ketika kamu lagi kaya, kamu lagi sehat. Tuhan pakai kamu justru lagi sakit, lagi miskin, ketika kamu lagi jatuh. Kalau gitu kita sama-sama jatuh dalam dosa, apa ya, goblok, saudara. Kalau orang lagi tidak jatuh, ya jangan dijatuh-jatuhin. Kalau gitu kita bikin bangkrut aja, Pak ya. Ya jangan, goblok, saudara. Siapa yang mau bangkrut? Saya, sudah goblok-gobloknya saya. Milih mana, Pak? Miskin, tapi dipakai Tuhan, apa kaya, ya, tapi nggak melakukan apa-apa. Saya tetap milih kaya dan dipakai Tuhan, saudara. Yang mana dengan pertanyaan, Anda mau milih Lazarus yang miskin di pangkuan Bapak Abraham atau orang kaya yang di Hades? Ya kan? Tapi pada kenyataannya, justru ketika kita lagi kelimpahan, kita tidak berbuat apa-apa, saudara. Berapa banyak kalian berkelimpahan saat ini pelit, pikir, wah keenakan itu, orang itu keenakan kalau dikasih. Saudara, yayasan tahu yayasan Damaris duitnya lagi habis, sudah habis, saudara ya. Karena kita kan kemarin kita maksimalkan kan supaya bisa push ya, jadi bukan 1.000 ya, kita coba bisa 1.500 sampai 2.000 kita berkali-kali ya, habis duitnya langsung mentok. Oke, nah kan itu orang Islam dikasih duit, kata siapa itu dulu ya di YouTube kita ya, di Zoom, dikasih makan keenakan. Iya memang, saudara, itu Tuhan Yesus yang suruh, masa kamu mau langgar? Ya, ketika kamu punya uang, kamu kan bilang keenakan itu dikasih makan. Coba kamu tidak punya uang, sungguh, saudara ya, ketika saya lagi nggak punya uang, waktu saya punya, ketika saya nggak punya uang ya, saudara ya, saya tahu rasanya panik ya, saudara, lapar apa gimana ya. Begitu saya punya makanan, saya langsung ingat teman saya yang sama-sama nggak bisa makan, saudara. Langsung saya bagi. Waktu saya kelimpahan, ya pemikirannya beda lagi, saudara ya. Kecuali kamu sudah, paradigmamu sudah disetting sedekah. Susah sekali berbagi dalam kelimpahanmu, saudara. Sungguh susah. Berbagi dalam kelimpahan itu susah. Karena kamu tidak merasakan yang dirasakan orang yang kurang itu, walaupun kamu dulu dari sana. Walaupun kamu bekas orang kere loh. Malah biasanya kalau kamu bekas orang kere, terus kamu kaya, terus lupa, saudara. Belaga gila, belaga apa? Belaga nggak pernah tuh. Sudah lupa tuh rasanya miskin. Iya nggak? Sudah lupa tuh rasanya deg-degan besok mau beli beras apa. Tapi ketika kamu lagi nggak punya beras, tiba-tiba tetanggamu ada yang nggak punya beras, sama-sama senasib. Biasanya kamu malah lebih mudah berbagi. Nah itulah gawatnya kita, manusia. Bukan cuma orang Kristen, manusia semua dunia. Itu ada di kota-kota besar dan di kota-kota kecil, di mana-mana juga ada. Nggak yang di Belanda, nggak yang di Indonesia, sama saja. Nggak dari zaman dulu, nggak zaman sekarang, sama saja begitu. Ketika kamu sakit, ada orang yang lebih sakit dari kamu, saudara. Aduh, rasanya kamu ikut sedih ya, saudara ya. Tapi begitu kamu sehat, kamu bisa lari-lari maraton, bisa jungkir balik, bisa salto, ada yang orang sakit. Oh, itu kebanyakan dosa itu. Ya, kamu ngomongin kan begitu, dan barang kebanyakan dosa itu. Bukannya terus ikut berduka. Aduh,
Aduh, begitu ada orang sakit, kamu gak ada yang ngeres ya. Andai kata itu anakku yang sakit. Ya kan? Beda ya rasanya ya. Tapi kalau dalam paradigmamu, hatimu adalah orang yang penuh cinta, maka ketika Anda mendengar saudaramu sakit, Anda juga ikut merasakan itu ya. Makanya saya tuh jengkel ya, kalau kita sudah lagi ngumpulin uang kedukaan itu ya, lalu ditunda itu loh. Saya jengkel sekali saudara ya. Orang lagi kedukaan, jangan ditunda, kalau bisa kita kasih lebih. Makanya saya selalu nanya, kalau selalu saya ada uang, begitu saya bisa kasih lebih, saya kasih lebih sebisa mungkin, saya bisa ngasih. Ya, kalau dalam kedukaan itu ya, siapa yang mau anaknya mati, siapa yang mau ibunya mati, bapaknya mati, tidak ada. Begitu mati juga itu banyak. Ya, saudara ya, tapi kan kita seringkali lupa, ya kan? Lupa. Jangan ya, saudara, kita harus selalu merasakan. Makanya seringkali Tuhan kasih lama-lama kita miskin, kasih lama-lama sakit. Supaya kita, mumpung kita ada di posisi itu, kita banyak berbagi. Ngumpulin poin di sorga, saudara. Ngumpulin poin di sorga, rasanya aneh ya. Iya, sebab begitu kamu nanti kaya, kamu lupa. Nggak mungkin, Pak, bohong. Jangan ngomong nggak mungkin, saudara. Hanya 1 dari 10 orang. Hanya 1 dari 10 orang yang tahu diri. Dan Tuhan Yesus sudah kasih perumpamaan itu, 1 dari 10 orang kusta. 1 dari 10 orang kusta yang disembuhkan. Itu yang tahu diri. Itu pun yang satu itu orang Samaria yang dianggap orang yang nggak benar. Rumangsa benar. Ya kan? Oh, itu kan hakku untuk menikmati. Ya itulah. Rumangsa benar. Tuh aku ya orang berdosa, aku ya bagi. Saudara, kalau orang nanya sama saya, kamu bangga, kamu kok pamer-pamer merasa lebih hebat. Saya ini penjahat, penggapanya saudara. Saya ini penjahat. Sampai kapanpun saya akan dicap penjahat. Sampai kapanpun orang begitu ya orek-orek masa lalu saya, oh, itu penjahat. Sampai stempel itu akan tetap ada. Ya kan? Oh iya, ini gimana? Ya udah, sebenarnya saya penjahat. Rumangsa saya ini penjahat. Ya, rumangsa saya ini penjahat. Saya dulu, kenapa saya bikin jahat? Ya karena kepaksa. Ya udah, saya tak bikin baik sekarang. Apakah supaya stempel penjahat itu hilang? Enggak juga. Karena saya tahu rasanya ketika saya jadi penjahat itu seperti apa. Dan mengapa saya jadi jahat. Makanya saya ingat. Apa yang bisa kita kumpulkan sekarang, yuk kita kalau bisa kita bagi. Ya, iya kan? Kan begitu, saudara. Tapi banyak orang, ya, rumangsa, dia susah, dia tidak merasa susah. Merasa susah, dia malah mengklaim janji Tuhan untuk kelimpahan tanpa menyadari sebenarnya ketika dia susah pun dia bisa membagi berkat. Sebenarnya tidak susah-susah amat. Tapi kan kita klaim janji Tuhan. Nah, ya, kamu klaim janji Tuhan, tapi jangan lupa, apakah orang-orang miskin ini berhak mengklaim berkat yang kamu miliki? Karena Tuhan mengajarkan kita, sebetulnya dunia ini lebih dari cukup. Tuhan sudah begitu adilnya kasih dunia ini kepada kita, supaya kita belajar berbagi. Jadi jangan biarkan mereka berdoa, dan tidak mendapatkan jawaban doanya, sebab jawaban doa mereka itu adalah Anda dan saya. Ya, jawaban doa mereka itu Anda dan saya, saudara. Orang-orang di pinggir jalan yang Islam yang kita tidak jelas itu orang siapa itu ya. Jawaban doa mereka, Tuhan, tunjukkanlah jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim. Anda dan saya lah Sirotol Mustaqim. Oh Yesus, Pak, bukan. Kamu dan saya jangan kejauhan Yesus. Bagaimana kamu menunjukkan Yesus kepada mereka? Kamu aja pelit, kikir. Nggak mau. Ketika kamu kasih makanan, orang kusta ini, jaga buka, ada makanan banyak sekali. Ini orang-orang kusta ngasih tahu ada banyak makanan. Ya kan?
Artinya ketika kamu memberi makan, itu adalah kabar baik, itulah Injil. Tidak ada Injil yang lebih indah daripada kamu sudah sebulan tidak makan, tiba-tiba dikasih tahu makan, woi ada makanan. Enggak. Bahkan Injil yang kamu baca, retorik kamu itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, jika diberikan anak yang tunggal. Oh, itu kabar yang indah. Bohong. Kalau kamu punya utang, ya, dan hari jatuh tempo, sudah mau ditaklik mobilmu, lebih indah Yohanes 3 ayat 16, apa lebih indah kamu bisa bayar cicilan mobil, saudara, kabar. Cicilan mobilnya mau dibayari, lebih indah mana kabarnya, saudara? Oh, lebih indah Yohanes 3 ayat 16, wah bohong kamu. Lebih indah ada orang bayarin cicilan mobil. Apalagi kamu nggak makan sudah 1 bulan. Lebih indah Yohanes 3:16, apa lebih indah, ini dikirim beras nih, dapat jatah beras 50 kilo dari Damaris. Dapat jatah nih beras dari Embun Pagi. Lebih indah mana kabarnya, saudara? Lebih indah Yohanes 3:16, apa lebih indah nasi bungkusnya Damaris, saudara? Lebih indah nasi bungkusnya Damaris. Jangan bohong, saudara. Saya pernah nggak makan 7 hari, nggak punya duit. Segala Injil segala ayat yang paling indah pun tidak ada seindah ketika saya tiba-tiba dijak, Paul, ngapain lo? Ya, di rumah kamu ngapain lagi? Belajar. Makan yuk. Mana makan? Tuh, lagi pesta ulang tahun. Kamu dipanggil, lo suruh datang. Itu kabarnya lebih indah daripada Yohanes 3:16, saudara. Udah 7 hari nggak makan saya. Enggak? Enggak, benar, saudara. Jangan bilang enggak benar. Itulah kabar baik, itulah Injil yang diberitakan para orang kusta ini. Ya, sebab ketika kamu diberkati dengan melimpah, belum tentu kamu adalah orang satu dari orang kusta yang berterima kasih itu loh. Belum tentu, saudara. Sekarang ini saatnya kamu merasakan penderitaan itu. Ketika kamu sakit, ketika kamu kekurangan, kamu banyak berbagi. Sekarang saatnya. Apalagi kalau kamu sedang kelimpahan dan sedang sehat, dan kamu mendengar renungan ini pada pagi hari ini. Diingatkan kembali. Ya, Tuhan Yesus memberkati.